Selamat malam dan selamat sahabat saudaraku sekalian. Kita kembali bertemu di dalam acara kebaktian online. Tidak terasa, hari-hari sepertinya berlalu dengan cepat. Pada waktu saya masih bekerja dari rumah, sepertinya menunggu pagi ketemu pagi sangat lama. Tetapi setelah sekarang kembali beraktivitas dengan normal, sudah kembali bekerja di kantor dengan waktu yang full, sepertinya hari kembali bergerak lebih cepat. Sepertinya saya masih merasakan kita baru belajar berbakti bersama-sama di dalam kebaktian Rabu Sembahyang, tapi sekarang kita sudah kembali uh, berkumpul untuk berbakti dalam kebaktian Vespa. Tetapi saya yakin dan percaya, hari Sabat adalah merupakan hari yang kita tunggu bersama-sama. Bukan karena liburnya, bukan karena supaya kita bisa tidur-tidur di rumah, bukan. Tetapi hari perhentian ini tentunya sangat dirindukan oleh banyak orang, di mana kita memiliki waktu yang khusus untuk benar-benar beristirahat bersama-sama, tapi mempelajari firman Tuhan. Pelajaran firman yang akan kita dengarkan pada hari Sabat ini, pada malam hari ini, diberi judul Pimpinan Ilahi pada Masa COVID-19. Nah, malam hari ini ada beberapa saudara-saudara kita yang akan melayani di dalam kebaktian online ini. Nanti akan memberikan doa buka, yang membawakan doa buka adalah uh, anak kami Kaylee Papudi dari Batam. Kemudian yang akan membawakan firman pujian melalui lagu yaitu Quina dan Jade. Dan yang akan membawakan firman Tuhan pada malam hari ini adalah abang kami dari Batam yaitu Bang Denny Papudi. Biarlah kiranya rangkaian kebaktian pada malam hari ini dapat menyegarkan kerohanian saudara dan tentunya menyegarkan rohani saya dan sukacita surga menjadi bagian kita di sepanjang hari Sabat ini. Untuk itu, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kylie. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih atas yang telah Kau berikan. Tuhan, saat kami memulai acara Vesper kami, berkati dari awal hingga akhir supaya berjalan dengan lancar. Tuhan, tolong berkati yang membawa acara dan juga tolong berkati semua para penonton yang di rumah, berkatilah mereka supaya sehat selalu dan juga berkati supaya bisa mendapat pelajaran dari malam ini ya Tuhan. Dan juga tolong berkati semuanya. Inilah doaku dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Kelly yang sudah membawakan doa buka kepada kita. Dan tibalah saatnya kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh Wina dan Jet. Kalau tidak salah judulnya Heaven Peace. Lagu ini sangat lembut. Dan kalau kita renungkan artinya, sungguh luar biasa menggetarkan hati kita. Mari kita dengarkan bersama-sama lagu pujian. The weary road I've traveled has led me to this place where doubts and anxious questions fill my mind. Please hide me in the shadow of your presence.
I face. I'm overwhelmed with what tomorrow holds. I start to just imagine, and my heart is so afraid. More than anything, it's just peace I long to know. Give me peace. Give me heaven's peace. I feel so small and weak, and I cry out desperately for strength in days ahead. Those nights when I need rest, I pray that you would bless the deepest part of me with heaven's perfect peace. Peace, peace, wonderful peace, coming down from the Father above. Sweep over my spirit forever, I pray. I pray for peace. I pray that you would bless the deepest part of me with heaven's perfect peace. Tentunya semua orang menginginkan dipenuhi kedamaian surga. Saya pun merindukannya. Saudara pun saya yakin merindukan hal yang sama. Sehingga ketakutan, kesedihan semuanya dapat hilang. Oleh karena kedamaian surga ada selalu di hati kita. Luar biasa. Saya tidak hafal semua lagunya, tetapi dentuman musik vokal yang dibawakan sungguh menyentuh hati dan perasaan kita. Baiklah saudaraku sekalian, kita tiba pada waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Denny Papudi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan pada malam ini, khususnya buat Pak Era Tobing yang menyelenggarakan program virtual ini. Terima kasih juga bagi semua yang mendengarkan renungan ini. Puji Tuhan, kiranya renungan ini boleh menjadi kekuatan kita semua, dan kiranya Tuhan saja yang kita tinggikan dan kita muliakan. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Pimpinan Ilahi pada Masa COVID-19 dengan cara 2B. B yang pertama, berjalan dengan Tuhan, patuhi petunjuk tim medis dan pemerintah. B yang kedua, bersyukur dengan Tuhan. Biarlah COVID-19 ini menjadi pengalaman yang berharga di masa yang akan datang. Ayat inti kita terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 12. Kita dengarkan, saya bacakan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sebagai ilustrasi pertama, perhatikan baik-baik.
Saya mau share pengalaman saya 31 tahun yang lalu saat masih muda setelah tamat SMA dari Balikpapan, Kalimantan. Saya melanjutkan sekolah di Bandung dan mampir di Jakarta. Penasaran saya mau lihat Jakarta yang katanya jalannya bertingkat-tingkat, maka saya coba dan jalan ke rumah paman saya yang berada di Grogol. Saya tinggal di Bekasi, maka saya ingat naik Mikrolet 19, kemudian turun di Cililitan, saya nyambung dengan bus 45 PPD menuju Grogol. Saat itu saya masih polos, baru tamat SMA dari Balikpapan ke Jakarta. Sebenarnya saya sudah pernah ke Jakarta, tapi saat masih TK, jadi pastinya nggak ingat apa-apa atau nggak ingat jalan di Jakarta. Singkat cerita, saya naik ke bus yang tingkat 2, dan saya sambil memandang pemandangan di sekitar Jakarta, kemudian saya tertidur. Dan tiba-tiba saya terbangun saat mendengar suara, "Grogol, Grogol, habis, habis." Bagi penduduk Jakarta, itu bukan suara yang aneh, itu adalah suara kernet dari bus untuk membangunkan atau mengingatkan penumpang bahwa sudah nyampe terminal yang dituju. Maka saya terbangun dan buru-buru turun. Saat saya dekat pintu keluar, ya di lantai yang pertamanya, nah ini dia serunya. Tiba-tiba saya merasakan ada orang yang dorong saya dari belakang. Lalu saya menoleh ke belakang, wow, ada 4 orang. Kemudian saat yang sama, saya merasakan juga seperti ada yang menarik dompet saya dari kantong belakang. Langsung saya berteriak, "Copet!" Kemudian saya menoleh lagi ke belakang, dan saya bertemu ada 4 orang yang besar-besar. Jadi mereka berkata, "Oh, sudah turun, sudah turun." Mungkin maksudnya copetnya sudah turun. Maka saya lihat ke bawah, oh ya, ada satu anak muda sudah lari keluar. Aduh, saya shock waktu itu. Saya tarik napas sebentar, saya noleh lagi ke belakang, ada 4 orang. Saya pikir mungkin mereka berteman ini. Jadi dengan hati yang kecewa, saya turun pelan-pelan dari mobil dan saya berdoa dalam hati. Ya. Jadi kemudian saya lanjutkan perjalanan saya ke rumah paman saya itu. Puji Tuhan, paman saya ada di rumahnya. Saya berjalan sekitar 1 kilometer dari terminal Grogol. Kemudian saya ceritakanlah pengalaman saya dicopet. Kemudian paman saya bilang, "Oh memang di daerah Grogol ini memang rajanya copet. Jadi kamu mesti hati-hati lagi." Kemudian singkat cerita, saya dikasih makan, ngobrol-ngobrol. Dan terakhir waktu saya pulang, saya dikasih uang saku 50.000. Jadi kalau saya kurangi dengan pengeluaran saya yang hilang, dompet saya harganya 5.000, kemudian isi dompet saya itu 10.000, terus ongkos saya itu 2.000, maka total sekitar 17.000. Jika selisihnya dari 50.000, maka saya masih untung 33.000 rupiah. Dan tahun 1989, 33.000 itu adalah uang yang cukup besar. Ya, jadi pengalaman ini mengajarkan saya untuk lebih hati-hati lagi. Setiap jalan saya selalu menaruh dompet. Ya, kalau di Jakarta saya pasti taruh dompet saya di kantong depan. Ya, Tuhan sangat baik. Rencana Tuhan tetap indah. Saya masih untung 33.000. Pengalaman sederhana ini akan menjadi pengalaman berharga 19 tahun kemudian buat saya. Saya akan ceritakan lagi pengalaman saya yang lain di akhir khotbah ini. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di sini. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, biarlah Tuhan boleh memimpin khotbah hamba ini dari awal hingga akhirnya, khususnya berkati semua pendengar yang ada di rumah, dan kuasai kami dengan malaikat Tuhan untuk menerima firman Tuhan pada malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita masuk cerita Alkitab, pengalaman Yusuf. Pengalaman yang sama dialami oleh Yusuf, ya. Yusuf tidak salah apa-apa karena saudara cemburu, sebab Yusuf diperlakukan berbeda dari yang lain. Pelajaran pertama adalah di dalam rumah tangga pastikan kita tidak ada pilih kasih, karena ini akan membuat masalah di kemudian hari. Apa yang dirasakan oleh Yusuf, pengalaman pahitnya? Yang pertama, Yusuf dibuang ke dalam lubang, kemudian dijual jadi budak oleh saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf difitnah oleh istri majikannya,
sehingga menyebabkan dia masuk penjara. Tetapi Yusuf tetap melakukan yang terbaik, sehingga singkat cerita Yusuf bebas dari penjara dan menjadi penguasa di Mesir. Kenapa? Karena Yusuf berjalan dengan Tuhan. B yang pertama. Apa rahasia Yusuf berjalan dengan Tuhan? Pelajaran yang boleh saya share pada malam ini tentang Yusuf adalah penurutan Yusuf terhadap 10 perintah Tuhan. Terlihat dalam ayat berikut ini saat Yusuf dirayu oleh majikannya istrinya Potifar. Kita dengarkan dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai ayat 9. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Mari, tidur dengan aku." Ayat 8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Yusuf mengingat dia tidak mau berbuat dosa kepada Allah. Artinya Yusuf mengingat perintah yang ketujuh dari 10 perintah Tuhan. Ini juga pelajaran mengingatkan bahwa 10 perintah Tuhan sudah ada jauh. Bahkan dimulai dari Taman Eden, sudah ada 10 perintah Tuhan itu untuk kebahagiaan bagi umat manusia. Dalam keluarga saya sendiri, setiap kali kami jalan dengan menggunakan kendaraan, saya selalu menanyakan hal ini kepada anak-anak saya. Apa 10 perintah Tuhan? Maka lama-kelamaan mereka akan hafal. Biarlah pengalaman Yusuf ini boleh menjadi pengalaman dalam hidup kita. Ya. Dan buktinya Yusuf tetap memegang 10 perintah Tuhan ini saat dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Yusuf tidak membalas dendam. Ayatnya terdapat dalam Kejadian 45 ayat 7. "Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu." Ini kata-kata Yusuf kepada saudaranya, karena saudaranya takut mungkin Yusuf akan membalas dendam. Tapi Yusuf tahu bahwa Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Jadi Yusuf tetap bersyukur dan akhirnya dia menyadari semua pengalamannya itu adalah untuk kebaikan daripada keluarganya. Maka kita harus senantiasa bersyukur apapun keadaan yang kita alami. Masuk pada pelajaran B yang kedua, bersyukur dengan Tuhan. Apa bahayanya jika kita tidak bersyukur? Pengalaman bangsa Israel saat keluar dari Mesir adalah kebalikan daripada kisah Yusuf. Contoh soalnya adalah baru saja mereka sepakat untuk mematuhi 10 perintah Tuhan. Saat Musa naik ke Gunung Sinai, mereka mulai komplain, bersungut. Ya, kenapa Musa lama di atas gunung? Apa yang dilakukan oleh bangsa itu langsung secara kontan mereka melanggar perintah kedua. Mereka buat patung lembu dari emas. Hasilnya, kaum Israel yang berusia di atas 20 tahun tidak diizinkan Tuhan masuk ke dalam tanah Kanaan. Maka yang masuk dalam tanah Kanaan yang usianya tua hanya Kaleb dan Yosua. Pelajaran yang kita ambil. Begitu banyak berkat Tuhan bagi bangsa Israel, tetapi mereka tidak melihat mujizat Tuhan yang begitu besar, sehingga dapat hidup dengan suci, melainkan mereka terus hidup dalam persungutan. Pelajaran untuk menjauhkan diri persungutan bangsa Israel. Persungutan bangsa Israel ini adalah nasihat ayah saya yang selalu diulang-ulang. Hampir setiap kali dalam renungan pagi kami selalu diingatkan bahwa jangan bebal, jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Makanya saya suka tegur mantan pacar saya, mamanya si Jasper, jangan mengeluh yang sewajarnya saja. Ayat perihal persungutan bangsa Israel. Bilangan 14 ayat 27, saudara perhatikan. Ini kata Tuhan kepada bangsa Israel.
Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Ya. Bersungut-sungut terus. Ya. Tapi mereka tidak melihat mujizat Tuhan. Kita baca dalam Ulangan 29 ayat 5. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Bayangkan saudara, 40 tahun baju dan sepatunya tidak ada yang rusak. Tapi mereka tidak melihat mujizat yang begitu indah yang Tuhan telah berikan. Hasilnya generasi di atas 20 tahun saat bangsa Israel keluar dari Mesir, cuma 2 yang masuk ke dalam Kanaan. Pertanyaan buat kita, apakah kita mau seperti bangsa Israel? Tentu tidak. Marilah kita lakukan B yang kedua. Jangan bersungut tapi bersyukur dengan Tuhan. Contoh kisah Nyonya Ellen G. White. Ellen G. White dan adik kembarnya Elizabeth lahir tanggal 26 November dari pasangan Robert dan Eunice Harmon pada usia 9 tahun. Ingat, pada usia 9 tahun, suatu sore ketika pulang dari sekolah, Ellen G. White terluka parah di wajahnya karena lemparan batu yang dilemparkan oleh teman sekelasnya. Selama 3 minggu, ia tidak sadar. Dan dalam tahun-tahun berikutnya ia sangat menderita sebagai akibat dari cedera serius pada hidungnya. Pendidikan Foreman Island berhenti. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan pada malam ini, khususnya buat Pak Era Tobing yang menyelenggarakan program virtual ini. Terima kasih juga bagi semua yang mendengarkan renungan ini. Puji Tuhan, kiranya renungan ini boleh menjadi kekuatan kita semua dan kiranya Tuhan saja yang kita tinggikan dan kita muliakan. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Pimpinan Ilahi pada masa COVID-19 dengan cara 2B. B yang pertama, berjalan dengan Tuhan, patuhi petunjuk tim medis dan pemerintah. B yang kedua, bersyukur dengan Tuhan. Biarlah COVID-19 ini menjadi pengalaman yang berharga di masa yang akan datang. Ayat inti kita terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 12. Kita dengarkan, saya bacakan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Sebagai ilustrasi pertama, perhatikan baik-baik. Saya mau share pengalaman saya 31 tahun yang lalu saat masih muda setelah tamat SMA dari Balikpapan, Kalimantan. Saya melanjutkan sekolah di Bandung dan mampir di Jakarta. Penasaran saya mau lihat Jakarta yang katanya jalannya bertingkat-tingkat, maka saya coba dan jalan ke rumah paman saya yang berada di Grogol. Saya tinggal di Bekasi, maka saya ingat naik Mikrolet 19, kemudian turun di Cililitan, saya nyambung dengan bus 45 PPD menuju Grogol. Saat itu saya masih polos, baru tamat SMA dari Balikpapan ke Jakarta. Sebenarnya saya sudah pernah ke Jakarta, tapi saat masih TK, jadi pastinya nggak ingat apa-apa atau nggak ingat jalan di Jakarta. Singkat cerita, saya naik ke bus yang tingkat 2, dan saya sambil memandang pemandangan di sekitar Jakarta, kemudian saya tertidur. Dan tiba-tiba saya terbangun saat mendengar suara, "Grogol, Grogol, habis." Bagi penduduk Jakarta, itu bukan suara yang aneh, itu adalah suara kernet dari bus untuk membangunkan atau mengingatkan penumpang bahwa sudah nyampe terminal yang dituju. Maka saya terbangun dan buru-buru turun. Saat saya dekat pintu keluar, ya di lantai yang pertamanya, nah ini dia serunya. Tiba-tiba saya merasakan ada orang yang dorong saya dari belakang. Lalu saya menoleh ke belakang, wow, ada 4 orang. Kemudian saat yang sama, saya merasakan juga seperti ada yang menarik dompet saya dari kantong belakang. Langsung saya berteriak, "Copet!" Kemudian saya menoleh lagi ke belakang, dan saya bertemu ada 4 orang yang besar-besar. Jadi mereka berkata, "Oh, sudah turun. Mungkin maksudnya copetnya sudah turun." Maka saya lihat ke bawah, oh ya, ada satu anak muda
sudah lari keluar. Aduh, saya shock waktu itu. Saya tarik napas sebentar, saya noleh lagi ke belakang, ada 4 orang. Saya pikir mungkin mereka berteman ini. Jadi dengan hati yang kecewa, saya turun pelan-pelan dari mobil dan saya berdoa dalam hati. Ya. Jadi kemudian saya lanjutkan perjalanan saya ke rumah paman saya itu. Puji Tuhan, paman saya ada di rumahnya. Saya berjalan sekitar 1 kilometer dari terminal Grogol. Kemudian saya ceritakanlah pengalaman saya dicopet. Kemudian paman saya bilang, oh memang di daerah Grogol ini memang rajanya copet. Jadi kamu mesti hati-hati lagi. Kemudian singkat cerita saya dikasih makan, ngobrol-ngobrol. Dan terakhir waktu saya pulang saya dikasih uang saku 50.000. Jadi kalau saya kurangi dengan pengeluaran saya yang hilang, dompet saya harganya 5.000, kemudian isi dompet saya itu 10.000, terus ongkos saya itu 2.000, maka total sekitar 17.000. Jika selisihnya dari 50.000, maka saya masih untung 33.000 rupiah. Dan tahun 1989, 33.000 itu adalah uang yang cukup besar. Ya, jadi pengalaman ini mengajarkan saya untuk lebih hati-hati lagi. Setiap jalan saya selalu menaruh dompet. Ya. Kalau di Jakarta saya pasti taruh dompet saya di kantong depan. Ya. Tuhan sangat baik. Rencana Tuhan tetap indah. Saya masih untung 33.000. Pengalaman sederhana ini akan menjadi pengalaman berharga 19 tahun kemudian buat saya. Saya akan ceritakan lagi pengalaman saya yang lain di akhir khotbah ini. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di sini. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, biarlah Tuhan boleh memimpin khotbah hamba ini dari awal hingga akhirnya, khususnya berkati semua pendengar yang ada di rumah, dan kuasai kami dengan malaikat Tuhan untuk menerima firman Tuhan pada malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita masuk cerita Alkitab, pengalaman Yusuf. Pengalaman yang sama dialami oleh Yusuf. Ya. Yusuf tidak salah apa-apa karena saudara cemburu, sebab Yusuf diperlakukan berbeda dari yang lain. Pelajaran pertama adalah di dalam rumah tangga pastikan kita tidak ada pilih kasih, karena ini akan membuat masalah di kemudian hari. Apa yang dirasakan oleh Yusuf, pengalaman pahitnya? Yang pertama, Yusuf dibuang ke dalam lubang, kemudian dijual jadi budak oleh saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf difitnah oleh istri majikannya, sehingga menyebabkan dia masuk penjara. Tetapi Yusuf tetap melakukan yang terbaik, sehingga singkat cerita Yusuf bebas dari penjara dan menjadi penguasa di Mesir. Kenapa? Karena Yusuf berjalan dengan Tuhan. B yang pertama. Apa rahasia Yusuf berjalan dengan Tuhan? Pelajaran yang boleh saya share pada malam ini tentang Yusuf adalah penurutan Yusuf terhadap 10 perintah Tuhan. Terlihat dalam ayat berikut ini saat Yusuf dirayu oleh majikannya istrinya Potifar. Kita dengarkan dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai ayat 9. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Mari, tidur dengan aku." Ayat 8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Yusuf mengingat dia tidak mau berbuat dosa kepada Allah. Artinya Yusuf mengingat perintah yang ketujuh dari 10 perintah Tuhan. Ini juga pelajaran mengingatkan bahwa 10 perintah Tuhan sudah ada jauh. Bahkan dimulai dari Taman Eden, sudah ada 10 perintah Tuhan itu untuk kebahagiaan bagi umat manusia. Dalam keluarga saya sendiri, setiap kali kami jalan dengan menggunakan kendaraan, saya selalu menanyakan hal ini kepada anak-anak saya. Apa 10 perintah Tuhan
maka lama-kelamaan mereka akan hafal. Biarlah pengalaman Yusuf ini boleh menjadi pengalaman dalam hidup kita. Ya. Dan buktinya Yusuf tetap memegang 10 perintah Tuhan ini saat dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Yusuf tidak membalas dendam. Ayatnya terdapat dalam Kejadian 45 ayat 7. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Ini kata-kata Yusuf kepada saudaranya, karena saudaranya takut mungkin Yusuf akan membalas dendam. Tapi Yusuf tahu bahwa Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Jadi Yusuf tetap bersyukur dan akhirnya dia menyadari semua pengalamannya itu adalah untuk kebaikan daripada keluarganya. Maka kita harus senantiasa bersyukur apapun keadaan yang kita alami. Masuk pada pelajaran B yang kedua, bersyukur dengan Tuhan. Apa bahayanya jika kita tidak bersyukur? Pengalaman bangsa Israel saat keluar dari Mesir adalah kebalikan daripada kisah Yusuf. Contoh soalnya adalah baru saja mereka sepakat untuk mematuhi 10 perintah Tuhan. Saat Musa naik ke Gunung Sinai, mereka mulai komplain, bersungut. Ya, kenapa Musa lama di atas gunung? Apa yang dilakukan oleh bangsa itu langsung secara kontan mereka melanggar perintah kedua. Mereka buat patung lembu dari emas. Hasilnya, kaum Israel yang berusia di atas 20 tahun tidak diizinkan Tuhan masuk ke dalam tanah Kanaan. Maka yang masuk dalam tanah Kanaan yang usianya tua hanya Kaleb dan Yosua. Pelajaran yang kita ambil. Begitu banyak berkat Tuhan bagi bangsa Israel, tetapi mereka tidak melihat mujizat Tuhan yang begitu besar, sehingga dapat hidup dengan suci, melainkan mereka terus hidup dalam persungutan. Pelajaran untuk menjauhkan diri persungutan bangsa Israel. Persungutan bangsa Israel ini adalah nasihat ayah saya yang selalu diulang-ulang. Hampir setiap kali dalam renungan pagi kami selalu diingatkan bahwa jangan bebal, jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Makanya saya suka tegur mantan pacar saya, mamanya si Jasper, jangan mengeluh yang sewajarnya saja. Ayat perihal persungutan bangsa Israel. Bilangan 14 ayat 27, saudara perhatikan. Ini kata Tuhan kepada bangsa Israel. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Bersungut-sungut terus. Ya. Tapi mereka tidak melihat mujizat Tuhan. Kita baca dalam Ulangan 29 ayat 5. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Bayangkan saudara, 40 tahun baju dan sepatunya tidak ada yang rusak. Tapi mereka tidak melihat mujizat yang begitu indah yang Tuhan telah berikan. Hasilnya generasi di atas 20 tahun saat bangsa Israel keluar dari Mesir, cuma 2 yang masuk ke dalam Kanaan. Pertanyaan buat kita, apakah kita mau seperti bangsa Israel? Tentu tidak. Marilah kita lakukan B yang kedua. Jangan bersungut, tapi bersyukur dengan Tuhan. Contoh kisah Nyonya Ellen G. White. Ellen G. White dan adik kembarnya Elizabeth lahir tanggal 26 November dari pasangan Robert dan Eunice Harmon pada usia 9 tahun. Ingat, pada usia 9 tahun. Suatu sore ketika pulang dari sekolah, Ellen G. White terluka parah di wajahnya karena lemparan batu yang dilemparkan oleh teman sekelasnya. Selama 3 minggu, ia tidak sadar. Dan dalam tahun-tahun berikutnya, ia sangat menderita sebagai akibat dari cedera serius pada hidungnya. Pendidikan formal Ellen berhenti saat umur 9 tahun. Ya. Tidak sekolah lagi setelah umur 9 tahun. Tetapi hasil karyanya yang dicatat oleh Wikipedia sangat luar biasa.
Selama hidupnya, Ellen menulis lebih dari 5.000 naskah dan 40 buku. Hasil karyanya mencapai lebih dari 100 buku. Hasil kumpulan dari 50.000 halaman naskah tulisan yang diterbitkan setelah kematiannya. Berapa bukunya yang sangat terkenal? Kerinduan Segala Zaman, Kemenangan Akhir, Kebahagiaan Sejati. Dan buku Kebahagiaan Sejati ini telah diterjemahkan dalam 140 bahasa. Luar biasa. Cuma pendidikan sampai 9 tahun, tapi dia membuat begitu banyak buku-buku mengenai firman Tuhan. Apa kesaksian dari Nyonya Ellen G. White ini setelah dia luka? Ini kata-katanya. Di kemudian hari dia menulis, kemalangan ini untuk sementara waktu tampaknya begitu pahit dan begitu sulit untuk dipikul. Terbukti menjadi berkat tersembunyi. Pukulan yang kejam yang menghilangkan kegembiraan adalah sarana untuk memalingkan mata saya ke surga. Saya mungkin tidak pernah mengenal Yesus bila tidak mengalami masa-masa suram di awal kehidupan saya. Itu telah menuntun saya untuk mencari penghiburan dalam dirinya. Saudaraku, kalau tidak mengalami masa sulit, mungkin dikatakan Ellen G. White, dia tidak mengenal Yesus. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur dalam segala hal. Mungkin pengalaman pahit itu ada makna dari Tuhan buat kita. Pengalaman saya saat kerja di Afrika Utara, tepatnya di negara Mauritania, negara padang gurun, dia berbahasa nasional dan bahasa Arab. Ada kata bahasa Arab yang saya suka saat saya di sana. Saya buka di dalam Google, Masya Allah. Ya, artinya adalah bahasa Arab, yaitu atas kehendak Tuhan yang jadi, dan digunakan untuk menyampaikan penghargaan, kebahagiaan, memuji, dan berterima kasih. Jadi contoh penggunaan Masya Allah dalam percakapan adalah sebagai berikut. Di Mauritania, setiap orang berbicara, sering sekali saya mendengarkan kata ini, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Jadi mengucap syukur atas kehendak Allah. Dan teman kerja, salah seorang teman kerja orang Indonesia yang lama kerja di Arab, men-sharing apa arti dari Masya Allah ini. Contoh yang bisa dipakai adalah saat kita memuji teman kita yang lain. Contohnya, aduh, Masya Allah, mobil kamu bagus. Ya. Masya Allah di sini mempunyai arti dua. Satu, buat yang punya mobil. Yang punya mobil harus ingat bahwa itu semua karena kehendak Tuhan, jadi dia tidak boleh sombong. Masya Allah yang kedua adalah buat yang mengatakan. Yang mengatakan juga diingatkan bahwa yang punya mobil itu dia punya karena kehendak Tuhan. Jadi kita dihilangkan dari hati yang dengki atau iri karena orang lain memiliki rezeki yang baik. Ya. Jadi alangkah baiknya mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kita gunakan kata puji Tuhan. Ya, setiap kali kita memuji sesuatu kita katakan puji Tuhan, Anda baik atau Anda punya rumah yang baru. Itu mengingatkan kita bahwa saudara kita ini memiliki sesuatu karena kehendak Tuhan. Begitu juga kita juga tidak cemburu karena dia memiliki rezeki yang baik. Kadang juga kita suka bagus juga kita gunakan saat kita ditanya tentang kesehatan kita. Contohnya, kalau saya tanya kepada Anda, apakah Anda sehat hari ini? Anda jawab, oh ya saya sehat. Kalau saya tanya, coba periksa ke dokter, periksa darah Anda, apakah semuanya normal? Belum tentu kan? Oleh sebab itu yang paling tepat saya pikir adalah kita gunakan kata puji Tuhan, saya sehat. Jadi kalaupun ada penyakit yang ada di dalam saya, mungkin saja ada cacing di dalam saya atau mungkin ada COVID-19 di dalam saya, itu semua karena kehendak Tuhan. Kita tidak tahu, tapi kalaupun ada, ya biarlah Tuhan saja yang berkehendak dan kita hanya bersyukur dan memuji Tuhan senantiasa. Jadi biarlah setiap saat kita selalu memuji Tuhan. Biarlah semua pengalaman yang pahit yang boleh kita terima dengan lapang dada. Semua pengalaman itu akan menjadi berkat di masa yang akan datang. Contohnya seperti sekarang, COVID-19. Biarlah kita akan ingat untuk menjadi kekuatan kita di masa yang akan datang. Di dalam tulisan Ellen G. White dalam buku Kemenangan Akhir dengan judul Waktu Kesesakan bab 36,
dikatakan bahwa di akhir zaman ini kita akan mengalami kesulitan-kesulitan. Kita dengarkan. Mereka yang tidak mau menyangkali dirinya dan menderita di hadirat Allah, tidak mau berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh memohon berkat-Nya, tidak akan memperolehnya. Dengarkan, mereka yang tidak mau menyangkal dirinya dan menderita di hadirat Allah, tidak mau berdoa dengan tekun, tidak mau sungguh-sungguh memohon berkat-Nya, tidak akan memperolehnya. Kita akan mengalami kesulitan di akhir zaman. Kita tidak bisa menghindari itu. Dicatat dalam buku Kemenangan Akhir, waktu kesesakan besar bab 39. Saat ini kita tidak tahu apa maksud Tuhan dengan COVID-19. Tetapi jika kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, patuh kepada pemerintah, patuh kepada tim medis dalam menentukan kebijakan penanganan COVID-19, kiranya kita akan mengingat pelajaran dari sistem yang baru ini, new normal, untuk menjadi kekuatan kita di masa yang akan datang. Kita membiasakan diri berbakti di rumah. Apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, kita akan dilatih untuk mengingat, oh ini waktunya kebaktian bagi saya, maka kita akan berbakti kepada Tuhan. Dan yang paling penting, kita akan tetap setia memandang pada Kanaan sorgawi yang sudah disediakan bagi kita, ayatnya. Sebagai kesimpulan, ingat kutipan Ellen G. White. Saya mungkin tidak pernah mengenal Yesus bila tidak mengalami masa-masa suram di awal kehidupan saya. Itu telah menuntun saya untuk mencari penghiburan dalam dirinya. Ya. Ingat pengalaman saudara, ingat pengalaman saya, pengalaman kita semua. Ya. Di masa-masa yang lalu, Tuhan telah memelihara kita. Ingat pengalaman Yusuf. Di dalam kesulitan, dia tetap setia kepada Tuhan dan ia akan memperoleh berkat setelah itu. Tetapi ingat juga pengalaman bangsa Israel. Jangan bersungut-sungut, tetapi kita terus bersukacita. Janji Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Ilustrasi terakhir. Semoga Anda tadi tidak kemana-mana dan terus mengikuti firman Tuhan ini. Pengalaman saya selanjutnya adalah saat di Norway, tepatnya 19 tahun setelah pengalaman saya dicopet di Jakarta tahun 1989. Saya pergi kesempatan ke Norway tahun 2008. Ya, ada pekerjaan di sana, kami ada rapat tahunan. Karena saya tidak punya kartu kredit tahun 2008, maka saya tidak biasa menggunakan. Saya buatlah akhirnya tahun itu buat kartu kredit. Kemudian saya dapat uang dari kantor 5.000 Singapura dolar Singapura. Ya. Kemudian saya tiba di Oslo itu Minggu pagi sehingga kami bisa jalan-jalan. Norwegia adalah tempat yang indah. Ya. Waktu itu summer jadi hangat tapi dingin ya. Jadi sampai bos saya dari Malaysia itu komplain waktu kami makan pagi, dia bilang, Denny, Tuhan kayak seperti nggak adil ya. Coba kamu lihat ini, telur mereka enak ya, warnanya putih lagi. Kalau telur di tempat kita di Asia, itu warnanya coklat. Jadi itulah indahnya Oslo atau Norway. Jadi Norway adalah salah satu negara terkaya di dunia. Jadi saya pikir ini akan aman kalau saya jalan keliling-keliling kota. Ya, kebetulan saya suka melihat pemandangan. Maka saya jalan keliling kota Oslo itu dengan berjalan kaki ya. Peraturannya bagus, tempat-tempatnya indah semua ya. Pulang pergi hotel mulai dari Minggu pagi sampai siangnya. Dan pada saat siang hari, saya rasa saya udah mulai mengerti jalan-jalan di sana. Tiba-tiba ada seorang berkulit hitam mendatangi saya, seperti mau nanya sesuatu. Maka saya berhenti dan berusaha untuk mencoba membantu orang ini. Ya. Untungnya dia bisa berbahasa Inggris. Terus dia nanya, do you know Ronaldo? Kenal Ronaldo? Do you like football? Suka main bola? Do you from where? Filipino? Oh no, I'm Indonesian. Saya bilang, saya orang Indonesia. Kemudian dia mulai merangkul saya sambil ajak jalan, sambil senyum-senyum. Ya, saya tidak curiga awalnya. Dan pada saat dia merangkul saya, kemudian dia agak mendorong tubuh saya, maka saya menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan orang ini.
Secara refleks, saya memegang kantong belakang celana saya. Ya, entah apa yang menggerakkan tangan saya saat mau jatuh, bukannya saya jaga keseimbangan, tapi saya langsung pegang kantong belakang saya. Tiba-tiba saya dapati dan saya menangkap tangan si orang asing ini yang sudah dekat kantong celana, dekat dompet saya. Maka saya marah, langsung saya katakan, "What are you doing, man? What are you doing, man?" Kemudian orang ini lari, ya. Dia lari. Saya mau kejar, tapi saya pikir, oh siapa tahu dia ada teman di sana. Kemudian saya coba cari polisi. Akhirnya saya ketemu security. Saya tanya security di museum. Dia bilang, oh nggak bisa. Kalau kejadian di museum saya bisa bantu, tapi kan itu kejadian bukan di museum, di jalan raya. Jadi kamu cari polisi lah. Akhirnya saya coba cari polisi, tapi tidak ketemu juga. Poinnya dari pengalaman ini, apa yang saya mau bagikan adalah saya tidak hilang uang karena gerak refleks tangan saya. Kenapa saya bisa selamat dan punya gerak refleks yang bagus? Saya pikir mestinya karena memori pengalaman pahit waktu di Jakarta 19 tahun sebelumnya saat saya dicopet. Untung saya punya pengalaman kecopetan. Pencurian adalah kasus yang sangat jarang terjadi di Norway, kata teman saya, orang Norway. Namun itu dapat terjadi kepada saya. Jadi pelajaran buat kita, di mana saja Anda berada sebaiknya lebih berhati-hati. Keuntungan yang saya dapat. Uang saya 5.000 Singapura dolar, atau mungkin sekarang itu jumlahnya sekitar 50 juta rupiah, selamat hanya karena pengalaman kehilangan 10.000 atau kecopetan 10.000 ya. Jadi akibat kecopetan 10.000 saya selamat 50 juta rupiah ya. Pelajaran yang berharga. Itulah artinya bahwa bersyukur dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat yang indah pada waktunya. Ayatnya kita baca lagi, Yakobus 1 ayat 12, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Biarlah kita boleh tahan uji, apapun yang kita alami, kita boleh melihat itu sebagai suatu, mungkin ada pelajaran yang berharga yang Tuhan ingin sampaikan buat kita. Ingat, 2B, berjalan dengan Tuhan, dan bersyukur dengan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman yang singkat yang telah hamba bawakan. Biarlah melalui firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Tuhan, biarlah kami terus berjalan bersama Tuhan, bersyukur bersama Tuhan. Dan biarlah kami boleh menerima berkat Tuhan seperti di dalam ayat Bilangan 6 ayat 24-26. Biarlah kita semua boleh menerima berkat Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menolong engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada Bang Denny yang sudah membawakan firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Mohon maaf sebelumnya karena tadi terputus dan harus terulang. Kebetulan program yang saya gunakan, saya tidak bisa move forward ke depan untuk videonya. Karena ada tadi satu button yang secara tidak sengaja tertekan oleh saya sehingga akhirnya membuat khotbahnya itu terulang. Tapi sekali lagi, seperti sebut tadi khotbah, bersyukur kepada Tuhan. Syukur juga ada satu WhatsApp yang masuk ke saya. Kok terulang khotbahnya? Terus saya bilang, mohon maaf, terpencet, tertekan secara tidak sengaja. Lalu kemudian lawan bicara saya mengatakan, oh nggak apa-apa, karena kebetulan abangnya baru saja mulai mengikuti
kebaktian ini karena mungkin baru sampai di rumah atau apa, jadi dia baru sempat untuk mengikuti perbaktian ini. Jadi artinya semua Tuhan punya jalan memberkati kita masing-masing. Dan tentunya berkat kebaktian ini kiranya juga menjadi kekuatan kerohanian kepada kita di hari Sabatnya yang kudus ini, sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Malam ini kita akan beristirahat dan jangan lupa besok pagi kita akan bersama-sama kembali untuk mengikuti kebaktian online hari Sabat, di mana diskusi sekolah Sabat akan dibawakan oleh Pendeta Franklin Satori seperti biasanya, dan kemudian yang akan membawakan firman besok kepada kita adalah Pendeta Rio Sitepu yang saat ini menjadi gembala jemaat di Bontang, Kalimantan Timur. Dan biarlah kiranya istirahat kita malam hari ini dapat dilindungi oleh Tuhan dan besok pagi-pagi dapat bangun kembali. Tetap sehat. Jangan lupa apapun yang terjadi selalu cuci tangan secara berkala. Jika Anda harus terpaksa keluar rumah, gunakan masker. Jaga jarak. Tuhan memberkati. Lord, I come, I confess, bowing here, I found my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. When sins runs deep, your grace is more. When grace is wrong, is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh,